Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Sintang sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, jumpa kembali bersama saya Widya untuk Lintas Sintang sore edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Dan seperti biasa pendengar, ragam informasi akan kami sajikan untuk Anda, diantaranya adalah Senentang sore. Dan untuk hari ini spesial karena kita kedatangan tamu ya. Ada teman-teman dari KPP Pratama Sintang, dan tentu saja beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Aditya Rahadian yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sintang. Halo Bapak. Halo Bu Widya, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Kabar Bapak gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya, Iya. sedikit flu karena perubahan cuaca, panas terik, tiba-tiba malam dingin ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk Sintang beberapa hari terakhir memang seperti itu ya Pak ya. Iya. Tadi saya dengar Bapak kan dari Jakarta, jadi Iya. penyesuaian ya suhu Pak. Atau memang sudah lama kalau di Sintang sendiri? Di Sintang saya sudah 1 tahun, ya sekitar 1 tahun lebih ya. Jadi penyesuaiannya juga sudah lumayan, tapi mungkin sekarang ini lebih ekstrim kayak daripada yang sebelumnya. Iya, betul sekali. Jadi memang harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan Betul, ya Pak betul. ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bapak. Kemudian ada Yudhistira. Halo, selamat sore. Hai Mbak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Iya. Mbak Widya. Alhamdulillah, asisten penyuluh pajak mahir KPP Pratama Sintang ya Pak ya. Yes, betul. Iya, sudah berapa lama Pak di bidang itu? Alhamdulillah saya di bidang ini ya, dan pertama kali saya pengangkatan di Sintang sudah 1 tahun ini, berbarengan dengan Pak Adit. Oh iya, sudah ini ya, sejoli ya. Masuknya Untuk di sama, Sintang. bareng masuknya. Masuknya sama-sama. Dan tema kita kali ini adalah pajak untuk kemandirian bangsa dengan semangat dan kebersamaan pulihkan ekonomi pendengar. Kita juga live streaming di kanal YouTube RRI Sintang. Jadi bagi Anda semua yang ingin menyaksikan secara langsung melalui YouTube kami, silakan saja di YouTube RRI Sintang atau di Facebook RRI Sintang. Anda bisa mendengarkan kami pula di 102,5 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan sebelum kita mengulas tema kita kali ini ya Bapak, saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Pajak walaupun belum hari hanya, karena nanti jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022. Ini hari pajak ya Pak ya? Benar. Terima kasih ucapannya. Iya, ini bagaimana Pak? Bisa disampaikan Pak sejarahnya hari pajak itu berawal dari apa begitu ya, agar masyarakat kita juga tahu, karena mungkin melihat tanggal Kamis 14 Juli 2022 ternyata ada momennya ya, ternyata ada hari pajaknya. Seperti apa, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Widya. Untuk pemirsa RRI dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari Kamis 14 Juli akan diperingati sebagai Hari Pajak. Mungkin di beberapa telinga pendengar belum terlalu familiar. Oh, ternyata ada Hari Pajak. Bagaimana sih ceritanya gitu? Bagaimana sih sejarahnya? Jadi dapat kita sampaikan bahwasanya kata pajak itu pertama kali disebut pada sidang BPUPKI oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ada sebuah pidato terkenal yang dibacakan oleh mantan presiden kita Bapak Soekarno, Bapak pendiri bangsa kita, bahwa dari 5 usulan pada butir keempat menyebut pemungutan pajak harus diatur hukum. Nah, jadi di sidang BPUPKI itu muncul pemungutan pajak harus diatur hukum. Kemudian diperjelas lagi, kata pajak muncul pada rancangan UUD kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada bab 7 hal keuangan. Pasal 23 menyebutkan pada butir kedua bahwasannya segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, berarti di sini sudah ada legal standingnya, yaitu undang-undang dasar. Nah, berarti segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Artinya pemungutan pajak itu berdasarkan undang-undang dan ada asas kepastian hukumnya di situ. Oleh karena itu sejak 14 Juli 1945 urusan pajak terus masuk dalam UUD 1945, bahkan mendapat pembahasan khusus pada 16 Juli 1945 yang mengisinya sebagai sumber-sumber penerimaan utama negara dan menjadi isu utama sidang. Oleh karena itu, maka penetapan 14 Juli sebagai hari jadi tentu akan memberikan legitimasi historis
kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai sosok guru utama kekuatan negara. Nah, sebab itu oleh para pendiri bangsa dibicarakan dalam proses lahirnya Republik Indonesia ini. Karena tidak bisa terlepas dari yang namanya uang juga ya. Betul. Uang, pajak, dan tentu harus berasaskan keadilan juga ya, Iya, Pak ya. dan ada terkait kepastian hal hukum ini. pastinya ya, ada Iya. legal standing-nya. Heeh. Nah ini Pak, ini kan tanggal 14 Juli 2022 ini hari pajak. Kalau di Sintang sendiri apakah ada momen atau mungkin seremonial yang dilakukan dari KPP Pratama Sintang sendiri? Mungkin Pak Yudhistira, silakan. Terima kasih Mbak Wid. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pajak ini memang dari tahun ke tahun ya kita juga sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan ya. Cuman memang karena masa pandemi ya dengan keterbatasan yang ada saat ini ya banyak kegiatan yang kita lakukan itu sifatnya memang internal gitu kan karena lebih mudah untuk dikoordinir ya. Nah karena memang pandemi sekarang memang masih belum bisa kita katakan pulih sepenuhnya gitu kan. Nah kita juga dalam waktu dekat ini mengikuti beberapa seperti porseni gitulah ya. Ada event ya, Bang, Ada gitu ya. event lah gitu yang dilaksanakan di untuk wilayah Kalimantan Barat gitu. Nah, jadi memang kita berusaha untuk menyemarakkan lah acara kelahirannya Hari Pajak ini gitu. Oke, jadi ada beberapa momen lah yang dilakukan atau kegiatan ya untuk KPP Pratama Sintang sendiri. Nah, kalau sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Sintang khususnya, bagaimana cara kita mendukung peran pajak ini sendiri, Pak? Baik, tentunya kalau kita bilang atau kita sebut sebagai dukungan, berarti kan ada peran yang diharapkan. Kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya wajib pajak KPP Pratama Sintang yang berada di Kabupaten Sintang, berada di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu, untuk dengan kesadaran mau melaporkan SPT tahunannya dan juga bila ada pajak yang masih harus dibayar, nah itu juga membayar kekurangan pajak yang masih harus dibayar tersebut. Nah, sebagai informasi mungkin KPP Pratama Sintang itu kita membawahi 3 wilayah kabupaten di Kalimantan Barat. Yang pertama Kabupaten Sintang sendiri, yang kedua Kabupaten Melawi, yang ketiga Kabupaten Kapuas Hulu. Di Kabupaten Melawi kita ada KP2KP Nangapino. Nah, itu kantor seperti kita di Pratama tapi seperti KP2KP, nanti di sana fungsinya hampir sama seperti KPP, jadi melayani masyarakat, ada konsultasi juga di sana. Kemudian di Kapuas Hulu ada KP2KP Putus Sibau. Itu. Nah ini bicara tentang laporan SPT yang tadi Bapak singgung, seberapa patuh Pak pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Sintang sendiri Pak? Siapa nih yang mau jawab nih? Pak Yudhistira atau boleh, Pak boleh. Aditya? Alhamdulillah ya Mbak. Jadi sampai dengan saat ini ya tingkat kepatuhan pelaporan SPT ya di KPP Pratama Sintang alhamdulillah mencapai 70% ya dari target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Sehingga masih ada kekurangan ya 30% dan kita berharap nih ya, kita berharap bersama-sama bagaimana masyarakat juga ayo bersama-sama kita semakin penuhi gitu ya kewajiban perpajakan kita gitu ya dengan salah satunya melaporkan SPT-nya sehingga kita bisa semakin mencapai 100% dan tentunya ini juga untuk kebaikan masyarakat juga gitu ya karena begitu masyarakat sudah memiliki NPWP maka ada kewajiban yang muncul ya salah satunya itu pelaporan SPT tahunan gitu. Ya, oke Bapak, artinya dari 70% itu ke 100 masih kurang 30% ya Pak. Ada strategi tidak yang dilakukan dari KPP Pratama Sintang sendiri untuk mencapai ini 100% ini? Baik. Tentunya kita punya strategi untuk mencapai kepatuhan yang seharusnya diharapkan di KPP Pratama Sintang. Jadi selain kita juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak yang telah memiliki NPWP, tadi disebutkan oleh Pak Yudis bahwasanya bahwa bila kita sudah memiliki NPWP dan status kita adalah aktif sebagai wajib pajak, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Namun, nah ini ada strateginya nih. Jadi
kita ini memiliki beberapa channel ya, untuk menghimbau wajib pajak. Kita punya yang namanya layanan WhatsApp online. Jadi kita juga di situ masyarakat wajib pajak bisa konsultasi mengenai bagaimana sih cara melaporkan SPT tahunan, satu dari WhatsApp online. Yang kedua, kita juga menghimbau melalui dari SMS 11. Jadi di SMS 11 itu kita menghimbau wajib pajak untuk lapor SPT bila misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti pada saat pengisian SPT, bisa datang ke KPP atau bisa WA ke WA online kami, ke layanan WA online kami. Kemudian juga kita juga ada SMS 11 yang isinya sama seperti WhatsApp 11. Dan selain itu kita juga sampai dengan outbound call, sampai kita telepon untuk mengingatkan kepada wajib pajak atau masyarakat bahwasannya pemirsa atau saudara belum lapor SPT loh gitu kan. Yuk kita laporkan SPT-nya. Kalau memang ada sesuatu yang diperlukan atau ada yang kurang dimengerti bisa datang langsung loh ke KPP. Dan kita juga di KPP juga kita ada yang namanya helpdesk ya. Ada helpdesk. Jadi wajib pajak bisa konsultasi di helpdesk dan kita juga membuka kelas pajak. Jadi kelas pajak itu bila animo masyarakat atau wajib pajak yang mungkin lebih dari 1-2 orang atau yang saya kira sekiranya di helpdesk ternyata penuh, kita akan buka kelas pajak. Jadi kita kumpulkan seperti sosialisasi kecil untuk wajib pajak yang datang. Begini cara melaporkan SPT. Jadi nanti ada teman-teman kami seperti Mas Yudis sebagai fungsional penyuluh yang akan memberikan edukasi. Begitu juga teman-teman kami yang ada di helpdesk, nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih cara pengisian SPT tersebut. Jadi buat para pendengar RRI, masyarakat Kabupaten Sintang, Melawi, sampai dengan Kapuas Hulu yang belum lapor SPT, yuk kita lapor SPT sekarang. Kenapa harus ditunda lagi? Bisa datang langsung ke KPP atau di KP2KP terdekat. Ya, jadi bisa dikatakan sekarang sudah serba mudah ya Betul. Pak ya. Bisa lewat online. Apalagi online ya. Menyediakan berbagai layanan juga. Kita masih akan ngobrol lebih lanjut, tapi kita akan break dulu ya bersama Bapak Aditya dan juga Pak Yudhistira terkait pajak untuk kemandirian bangsa dengan semangat dan kebersamaan untuk memulihkan ekonomi. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Bunda, Udah dipakai laptop barunya, berapa harganya? tadi siang aku beli sama ayah. Ini harganya 9 jutaan. Tapi kenapa ayah bayar 10 juta? Oh, ini mah PPN, Mas. PPN itu apa, Bunda? PPN itu pajak. Mas Dewa kan SMP negeri nggak bayar. Berobat nggak bayar juga kan? Itu pakai uang pajak. Oh gitu ya, Bunda. Makasih ya, Bunda, udah dibeliin. Kok dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga? Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Bunda, Udah dipakai laptop barunya, berapa harganya? tadi siang aku beli sama ayah. Ini harganya 9 jutaan.
Tapi kenapa ayah bayar 10 juta? Oh, ini mah PPN, Mas. PPN itu apa, Bunda? PPN itu pajak. Mas Dewa kan SMP negeri nggak bayar. Berobat nggak bayar juga kan? Itu pakai uang pajak. Oh gitu ya, Bunda. Makasih ya, Bunda, udah dibeliin. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Pro 1, Kanal Inspirasi. 102,5 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Sintang masih kami hadirkan untuk Anda Senentang sore bersama KPP Pratama Sintang. Masih ada Pak Aditya Rahadian dan juga Bapak Yudhistira dengan tema kita Pajak untuk Kemandirian Bangsa dengan Semangat dan Kebersamaan untuk Memulihkan Ekonomi. Dan tadi kita masih menyinggung seputar SPT. Nah, kita balik lagi ya Pak ya. Kalau misalnya kita sudah lapor SPT, apakah ini wajib juga untuk membayar pajak, Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan apakah lapor SPT itu wajib bayar pajak, saya sedikit memberi insight ya kepada para pemirsa dan pendengar RRI Sintang bahwasanya 70% penerimaan negara lebih dari itu ditopang pendapatannya itu dari pajak, Mak. Sehingga di sini bisa kita ambil sebuah informasi ya bahwa memang penerimaan pajak ini sangat penting sehingga menjadi tulang punggung penerimaan negara, di mana seluruh penerimaan negara ini yang akan digunakan untuk belanja negara gitu ya, seperti untuk bayar gaji gitu ya, untuk pembangunan misalkan bikin jalan, jembatan, termasuk juga dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak COVID ya di 2 tahun ini yang sungguh sangat memperburuk kondisi perekonomian kita gitu ya. Nah, dari sinilah negara sebenarnya mengajak ya masyarakat, terutama masyarakat Sintang ya di tempat kita ini, mari bersama-sama kita untuk bergotong royong ya. Mari kita bersama-sama untuk membantu negara ini dalam menjalankan roda kehidupannya. Nah gitu. Nah, terkait dengan ada tidaknya kewajiban pembayaran ini merupakan suatu hal yang berbeda dengan pelaporan Mbak Widya dan Bapak Ibu pemirsa RRI Sintang ya. Dalam hal seseorang ya ataupun dia itu perusahaan misalnya, dia sudah diberikan NPWP, artinya dia sudah berstatus wajib pajak, maka ada hak dan kewajiban yang muncul ya. Kewajibannya adalah kewajiban untuk dia menghitung pajaknya, membayar pajaknya dan melaporkan pajaknya. Jadi itu adalah kewajiban-kewajiban yang berbeda. Sehingga dalam pemenuhan atau pelaksanaan kewajibannya itu, kalau dia hanya atau misalkan contoh penghasilannya tidak mencapai batasan tertentu yang disyaratkan gitu, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak itu gitu loh. Hanya ada kewajiban melaporkannya saja. Begitupun untuk pegawai atau karyawan yang notabene setiap bulan gajinya sudah dipotong pajak oleh si pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Maka itu dua hal yang berbeda, Mbak Widya, seperti itu. Oke, nah ini kalau terkait hal itu sendiri berapa Pak pajak yang harus dibayarkan? Untuk pengenaan pajak atau tarif pajak itu memang berbagai macam ya Mbak Widya ya, dan Bapak Ibu pemirsa RRI Sintang ya.
misal contoh kita ambil contoh pemotongan PPh, namanya PPh pasal 21, itu PPh untuk penghasilan gaji bulanan dan tunjangan sebagainya, itu penghasilannya berlapis ya, progresif kita sebut istilahnya. Nah, bisa 5% atau di lapisan selanjutnya itu bisa 15% dan seterusnya. Dan untuk lapisan pertama misalnya tadi itu untuk penghasilan di atas PTKP itu 54 juta ya, seperti itu. Itu hanya sisanya saja yang dikenakan sampai dengan penghasilan 60 juta kenanya 5% aja. Begitupun progresif seterusnya. Tapi berbeda jika kita punya penghasilan di luar itu. Misalkan kita juga pegawai tapi kita juga pengusaha nih, UMKM lah anggap seperti itu. Maka ada jenis pajak lain yang dikenakan. Kalau di kita familiarnya disebut pajak UMKM, pajak final biasanya. Gitu Pak Adit ya. 0,5% dari omset setiap bulannya seperti itu. Jadi jenis pajaknya berbeda nanti, tapi tidak akan dikenakan secara double gitu. Hanya per jenis pajaknya kita kategorikan seperti itu. Ya, jadi ada kategorinya masing-masing begitu ya Pak terkait pajak ini sendiri. Nah, bicara tentang pembayaran pajak, kalau untuk pencapaian penerimaan di KPP Pratama Sintang ini sendiri seperti apa Pak? Baik, sampai saat ini dapat disampaikan kepada para pendengar RRI bahwasanya KPP Pratama Sintang telah mencapai 61% dari pajak yang diamanatkan dengan pertumbuhannya itu sebesar 30%. Kalau kita lihat dari angka, maka KPP Pratama Sintang ini masih on the track. Artinya kita ini sesuai dengan rencana yang kita buat sampai dengan nanti di akhir tahun. Insya Allah kita bisa mencapai 100%, maka oleh karena itu mohon dukungan dari para wajib pajak dengan cara apa ya, seperti itu, dengan cara lapor SPT, dengan cara membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan gitu. Dan juga kita juga perlu juga diberikan dukungan moral ya, misalnya seperti kita ya semoga Bapak Ibu semua mendoakan kita semua di KPP Sintang bahwa kita bisa mencapai 100% sehingga pajak yang dihimpun di Sintang ini, nah itu nanti kan juga akan kembali lagi, ya, gitu. Walaupun nanti ada pertimbangan tersendiri atau perhitungan tersendiri di pusat, maka pajak yang tadi bayar di Sintang, di Melawi, di Putus Ibau itu akan kembali ke sini lagi. Akan kembali kepada masyarakat Betul. masyarakat juga yang menikmatinya begitu Betul. ya Pak ya. Oke Pak, terkait sektor unggulan Pak. Nah, ini ada tidak Pak, di mana letaknya sih untuk potensi pembayaran pajak terbesar di KPP Pratama Sintang sendiri Pak? Baik, bicara tentang sektor unggulan, kita memang ada beberapa sektor yang memiliki kontribusi besar, Ibu. Salah satunya itu perkebunan. Jadi di KPP Pratama Sintang, baik di Kabupaten Sintang, di Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Putus Ibau, kita kan banyak melihat pohon sawit ya. Jadi sektor unggulan pertamanya itu perkebunan, yaitu pohon sawit. Jadi kita dari sektor sawit itu memang memiliki kontribusi yang sangat besar di penerimaan KPP kami. Berikutnya selain sektor sawit, kita juga disusul oleh perdagangan besar dan eceran. Dari perdagangan besar itu contoh kayak misalnya supermarket, seperti itu kan. Kita juga di sini banyak toko-toko di pasar dan distributor, dan bahkan peranan UMKM juga besar di KPP Pratama Sintang. Lanjut dari situ kita juga di sini peran dari pemerintah, yaitu administrasi pemerintahan seperti bendaharawan. Nah, artinya di sini bahwa banyak proyek-proyek pemerintah yang dananya dikeluarkan untuk pembangunan, pajaknya juga disetorkan kembali oleh bendaharawan. Dan ini juga kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang betul-betul menginstruksikan bendaharawan untuk taat dan patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Jadi sehingga penerimaan kami juga semakin besar, sehingga apa yang dikeluarkan di Sintang nanti akan masuk lagi, akan kembali lagi penerimaan ke Sintang, dikembalikan lagi untuk pembangunan di Sintang itu sendiri. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini terkait tema kita kali ini ya Pak ya, pajak untuk kemandirian bangsa dengan semangat dalam kebersamaan, pulihkan ekonomi. Nah, terkait dengan tema ini sendiri, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak tentang semangatnya kebersamaan? Seberapa besar perannya untuk memulihkan ekonomi? Baik, terima kasih Mbak Widya dan pemirsa dan pendengar RRI Sintang.
seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang pajak ini merupakan tulang punggung dari penerimaan negara ya Mbak Widya, sehingga memang segala belanja negara ataupun bensin untuk menjalankan roda kehidupan bernegara kita ini 70% lebih itu ditopang dari pajak ya. Dan saya membaca di tahun 2021 ya ada rilis dari Kementerian UMKM ya salah satunya yang menyebutkan bahwa memang di masa pandemi seperti disampaikan Pak Adi tadi ya 61 sekian persen itu PDB itu ditopang dari UMKM. Jadi sehingga memang peran UMKM di masa pandemi ini cukup besar ya, sehingga di KPP Pratama Sintang pun ya penerimaan pajak di tempat kami salah satunya ditopang dari sektor UMKM gitu ya. Nah, selayaknya kita dalam menjalankan kehidupan gitu ya, pemerintah pun juga turut memperhatikan bagaimana dampak pandemi ini kepada para pengusaha, Mbak. Oleh karena itulah ya, selain memang kita mengejar penerimaan negara karena memang itu adalah tulang punggung untuk roda pemerintahan ya, kita juga sekaligus memberikan insentif perpajakan ya untuk bagaimana membantu para pengusaha, para wajib pajak di masa pandemi ini gitu. Salah satunya misalnya dengan adanya undang-undang HPP kemarin, harmonisasi dan peraturan perpajakan itu. Nah, itu kita memberikan insentif kepada UMKM dengan batasan omset sekian itu dapat bonus istilahnya seperti itu. Nah, gitu Mbak. Itu juga disampaikan langsung ya oleh Menteri Keuangan sendiri ya, Ibu Sri benar Mulyani ya. Ini menarik sekali Pak tentang insentif perpajakan. Nah, insentif apa saja Pak yang diberikan oleh DJP ya pada saat pandemi ini Pak? Terima kasih Bu Widya. Jadi sebelum kita bicara insentif, kita harus memberikan apresiasi dulu kepada seluruh wajib pajak bahwasannya dengan kontribusi wajib pajak yang begitu besar sampai dengan 70% ya, sampai dengan 70%, kita ibaratkan ini sebagai bentuk gotong royong, oleh karena itu dengan sesuai dengan tema kita, semangat kebersamaan. Jadi bahwasannya kita tuh bayar pajak itu satu hal merupakan suatu kewajiban, tapi satu hal lagi itu merupakan suatu bentuk kepedulian kita, suatu bentuk gotong royong kita untuk membangun negara. Nah, itulah yang dimaksud dengan semangat kebersamaan. Gunanya untuk apa sih? Yaitu untuk memulihkan ekonomi kita. Nah, bagaimana cara pemulihan ekonomi kita? Nah, ini beberapa insentif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam masa pandemi ini kita ada beberapa insentif yang diberikan kepada wajib pajak. Yang pertama, yang sangat dirasakan oleh kita sebagai pegawai, yaitu adalah PPh pasal 21 DTP, artinya ditanggung pemerintah, di mana pegawai yang penghasilannya selama setahun kurang dari 200 juta rupiah, maka PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka THP-nya yang diterima oleh pegawai bersangkutan oleh masyarakat itu akan lebih tinggi. Artinya tidak ada pemotongan PPh-nya. Karena tidak ada pemotongan PPh-nya karena ditanggung pemerintah. Jadi THP-nya semakin besar. Yang kedua, ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Ini sangat membantu dunia usaha, terutama yang melakukan aktivitas impor. Sehingga roda perekonomian terus berjalan. Impor barang, pelaku usaha bisa jualan di dalam negeri, roda perekonomian tetap berjalan seperti itu. Dan ada hal yang menurut saya ini banyak wajib pajak yang sangat terbantu. Berikutnya adalah insentif mengenai pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi di aturan ini itu sangat membantu buat wajib pajak yang memiliki angsuran PPh pasal 25-nya itu besar, itu hanya cukup 30%-nya saja. Gitu. Jadi ini sangat membantu untuk cash flow, apalagi dalam masa pandemi ya, masa pandemi kemarin ini sangat terbantu. Di masa pandemi kemarin 30%, dunia usaha lagi sedang turun gitu kan. Sementara kalau dia harus bayar full angsuran 100%-nya, mungkin pelaku usaha juga, wah ini berat sekali ya. Maka DJP memberikan kebijakan cukup 30%-nya aja angsuran ini dibayar. Namun bukan berarti itu diskon.
itu hanya pengurangan angsuran saja. Kewajibannya tetap dipenuhi di akhir tahun, berapa sih kewajiban yang harus dibayar. Nah itu berapa totalnya dikurangi angsuran yang telah dibayar yang sebesar 30% itu, baru sisanya dibayar ditunaikan pada SP tahunannya, berapa yang menjadi kewajiban terakhirnya berapa. Berikutnya yang ini sebetulnya ini sangat familiar, yaitu PPN. PPN yang sangat membantu itu buat masyarakat adalah, apalagi buat kaum milenial ini sekarang yang mungkin penghasilannya belum terlalu banyak, apalagi di masa pandemi ini, tapi ingin punya rumah. Nah itu ada PPN DTP. Artinya PPN DTP itu kalau tahun lalu itu hampir 100% ditanggung pemerintah. Tapi di tahun 2002 ini 50% yang ditanggung pemerintah PPN-nya. Nah ini sangat membantu tentunya buat bidang properti ya. Apalagi kalau properti itu kalau jalan semua, dalam segi manpower-nya ada yang bekerja, dalam segi pembelian juga ada yang bergerak. Jadi sektor properti ini banyak implikasinya. Jadi dengan DTP 50% diharapkan oleh pemerintah bahwa masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan akan rumahnya. Berikut selain itu juga pernah diterapkan PPN DTP untuk sewa toko. Jadi ini diterapkan selama 3 bulan. Jadi buat pelaku usaha yang dia usahanya itu masih sewa ya. Kita kan ada yang sewa toko di pasar, ada yang sewa toko atau gerai di mall. Nah itu PPN-nya di DTP, ditanggung pemerintah juga. Nah itu sampai segitunya pemerintah memikirkan bagaimana caranya biar masyarakat itu punya penghasilannya tidak hanya habis dengan cepat. Jadi pemerintah itu memikirkan, oh konsumsinya itu tetap harus jalan loh, karena di masa pandemi ini mungkin ya kemungkinan ada masyarakat yang penghasilannya berkurang gitu kan. Jadi bagaimana cara menaikkannya, yaitu dengan insentif-insentif ini sehingga masyarakat tetap ada konsumsi. Nah ini diharapkan dengan adanya konsumsi, roda perekonomian, roda usaha tetap berjalan. Termasuk juga ke vaksin, ini juga dari pajak sendiri juga ya, apalagi Ya, di masa pandemi seperti betul, ini, pengadaan vaksin dan lain sebagainya, benar. Pak. Nah, kita masih akan ngobrol lagi pendengar terkait pajak bersama Pak Aditya dan juga Pak Yudhistira. Tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Bunda, Udah dipakai laptop barunya, berapa harganya? tadi siang aku beli sama ayah. Ini harusnya harganya 9 jutaan. Tapi kenapa ayah bayarnya 10 juta? Oh, ini mah PPN, Mas. PPN itu apa, Bunda? PPN itu pajak. Mas Dewa kan SMP negeri nggak bayar. Berobat nggak bayar juga kan? Itu pakai uang pajak. Oh gitu ya, Bunda. Makasih ya, Bunda, udah dibeliin. Kok dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga? Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju.
Satu Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz pendengar masih menemani Anda dalam acara Senentang Sore. Pada kesempatan kali ini dari KPP Pratama Sintang masih ada Bapak Aditya dan juga Pak Yudhistira terkait tema kita pajak untuk kemandirian bangsa dengan semangat dalam kebersamaan, pulihkan ekonomi. Tadi ada beberapa hal yang sudah diulas bersama. Selanjutnya pendengar kita juga ingin tahu ya, apakah sekarang ini masih terdapat insentif yang diberikan kepada pelaku usaha atau mungkin ada peraturan perpajakan terbaru Pak yang juga memberikan insentif bagi pelaku usaha Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Widya dan pemirsa pendengar RRI Sintang. Per tanggal 21 Oktober 2021 ya, pemerintah bersama DPR RI ya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mbak Widya tentang harmonisasi dan peraturan perpajakan ya. Nah, di dalam undang ini ada beberapa hal yang diatur ya, misalkan tentang ketentuan umum dan tata perpajakan itu seperti KUHP ya. Dari acaranya gitu, acaranya ya. Nah, terus ada juga mengenai PPN, pajak pertambahan nilai, PPH ya, pajak penghasilan dan beberapa hal lainnya gitu ya. Nah, seperti di dalam ketentuan PPN ini memang salah satu poinnya adalah perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% ya. Tapi kita juga harus melihat di sisi lainnya ya, misalkan untuk di ketentuan PPH itu ya, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran sebenarnya, di mana dulunya ya lapisan pertama yang kena 5% itu 50 juta nilainya Mbak Widya. Nah, sekarang pemerintah naikkan ya menjadi 60 juta, ditambah range-nya gitu. Jadi misalkan 10 jutanya dulu itu kenanya bisa kena lapis kedua 15%, sekarang dengan 5% aja. Nah, itu sudah merupakan sebuah perubahan yang cukup baik ya menurut saya. Nah, terus juga di sini pemerintah memberikan sebuah program yang atau sebuah fasilitas ya Mbak Widya bagi para pengusaha UMKM terutama, di mana di dalam undang-undang ini mengamanatkan ya bahwa untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang UMKM kita sebut itu, apabila omsetnya hanya mencapai 500 juta, maka dia dibebaskan PPh-nya. Wah, ini merupakan sebuah kabar yang sangat baik ya bagi para pendengar, bagi para wajib pajak, karena jika omsetnya dalam suatu bulan gitu ya, dalam tahun ini belum mencapai 500 juta masih dibebaskan PPh-nya. Nah, saat dia sudah mencapai di atas 500 juta, di melebihi itu, nah sisanya itu yang baru dikenakan PPh. Ini merupakan sebuah program yang sangat baik ya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, di undang-undang ini juga Mbak Widya dan para pemirsa RRI Sintang, pemerintah juga mencanangkan atau mencetuskan sebuah program yang namanya program pengungkapan sukarela ya. Program ini memang sudah selesai kemarin di 30 Juni Mbak Widya, jangka waktunya 6 bulan sejak 1 Januari kemarin ya. Program ini memang memberikan kesempatan ya kepada wajib pajak untuk menuntaskan atau benar-benar memenuhi kewajiban perpajakannya gitu, yang mungkin dulunya itu belum sempat terselesaikan gitu ya. Ada mungkin ada penghasilan yang dulu lupa dilaporkan gitu, ada harta yang belum disampaikan di SPT tahunannya. Nah, di program inilah kemarin pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkannya, dan alhamdulillahnya nih Mbak Widya ya, untuk KPP Pratama Sintang ya, untuk program PPS ini kita mencapai target maksudnya kita mencapai realisasinya itu 26 miliar Mbak Widya, alhamdulillah. Dan kami sangat mengapresiasi, kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat terutamanya di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi ya Pak Adit ya. Ya, kami sangat berterima kasih, mengapresiasi karena telah bersedia gitu, sukarela ya untuk ikut serta dalam program pengungkapan sukarela ini begitu Mbak Widya. Alhamdulillah ya Pak ya, cukup besar ya untuk pencapaiannya sendiri. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sintang Pak untuk mencapai seluruh target yang diamanatkan sampai dengan akhir tahun 2022 ini seperti apa Pak? Ini kan baru bulan Juli ya. Silakan Pak. Baik, tentunya ini menarik ya. Kita punya kepatuhan yang sampai saat ini telah mencapai 70%, kemudian pencapaian penerimaan kami di 60%. Tentunya masih banyak hal yang akan kami terus tingkatkan di sini.
baik dari sisi kepatuhan maupun dari sisi penerimaan. Namun bukan hanya dua hal tersebut yang akan kita gapai pada KPP Pratama Sintang, karena pada dasarnya salah satu kewajiban kami di KPP Pratama Sintang itu ada poin penting juga, yaitu mengenai edukasi dan penyuluhan. Nah, ini menarik karena ini kebetulan ada Mas Yudhistira sendiri sebagai fungsional penyuluh yang tentunya akan sangat berperan dalam sisi edukasi dan penyuluhan. Nah, oleh karena itu yang dapat kami sampaikan bahwasanya kita akan memperbanyak edukasi atau sosialisasi terkait peraturan perpajakan. Sebagai contoh, dalam kurun waktu 1 bulan ini ya Bu, di bulan Juni itu kemarin kita kan endingnya PPS ya, di masa-masa terakhir PPS, program pengembangan sukarela, yang mungkin kita banyak tenaga energinya, pikirannya fokus di PPS, namun juga kita masih tetap berpikir atau menyelenggarakan edukasi. Dua edukasi terakhir kita mengadakan edukasi mengenai perubahan tarif PPN sesuai dengan Undang-Undang KPP. Kita bekerja sama dengan KPPN Sintang, kita mengundang satker instansi pemerintah pusat yang berada di Kabupaten Sintang dan di Kabupaten Melawi. Kita kumpulkan waktu itu melalui media online, kita melalui Zoom, kita kumpulkan, kita paparan di sana, dan kita juga tanya jawab mengenai peraturan terbaru yang PPN tersebut, dan juga peraturan yang lain terkait belanja oleh bendaharawan. Berikutnya terakhir kita persis di akhir 30 Juni di masa berakhirnya PPS, kita juga berkunjung ya ke Sekwan DPRD Kabupaten Sintang. Kita bertemu anggota Sekwan, kita juga bertemu pimpinan dan anggota DPRD yang mulia Kabupaten Sintang. Kita juga di sana memberikan edukasi atau sosialisasi terkait pemotongan PPh pasal 21 untuk pimpinan dan anggota DPRD. Hal-hal tersebut sebetulnya menjadi ibarat kata kewajiban kita ya untuk terus memberikan edukasi kepada wajib pajak. Mungkin wajib pajak sudah benar melakukannya, namun terkadang di bendahara itu kan sekarang suka ada pergantian. Nah, missing link tersebutlah yang harus kita jembatani, bahwasanya dengan pergantian bendaharawan itu kita berikan edukasi kepada bendaharawan yang baru. Maka oleh karena itu kita sangat open sekali gitu loh. Misalnya ada pergantian bendaharawan yang mungkin kita secara langsung mungkin tidak mengetahui ya, oh bendahara satker ini berubah. Mungkin kita tidak tahu secara pasti, namun bila ada yang menginfokan ke kami, terus datang ke kami ke helpdesk atau datang bersurat ke kantor bahwa kita akan perlu sosialisasi ini, kita akan dengan senang hati melakukannya. Mungkin itu. Mungkin berikutnya, nah ini bagiannya di Mas Yudis nih. Hal apa aja nih Mas Yudis yang mau kita lakuin setelah bulan Juli ini? Ya, sebenarnya kalau program edukasi ini cukup banyak ya Pak ya. Kita intinya sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman terkait tentang perpajakan. Ya, perpajakan ini kan bisa kita anggap sebagai sebuah dunia yang memang harus benar-benar kita pelajari gitu ya. Diberikan pemahaman ya. Iya, karena kata Benjamin Franklin, dua hal yang tidak bisa kamu lepaskan, kematian dan pajak, katanya kan seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kita hidup ya seperti inilah yang kita hadapi gitu. Salah satunya adalah perpajakan, karena memang ini dibutuhkan oleh negara kita gitu ya. Nah, salah satu program juga selain mengedukasi tentang perpajakan, Mbak, kita juga punya program yang menopang pada pengusaha terutama UMKM nih ya. Saya sangat tertarik dengan UMKM nih, saya. Nah, salah satu program yang kita lakukan itu namanya BDS ya, Business Development Service. Itu sebuah program di mana kita mengundang para pengusaha UMKM terutama, itu kita memberikan edukasi bukan hanya tentang perpajakannya ya, tapi kita memberikan hal-hal ataupun ilmu-ilmu gitu ya terkait dengan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Kita kadang mengundang narasumber misalkan ahli tentang bisnis online marketing gitu ya, dan banyak narasumber yang kredibel yang kita sediakan kepada para peserta gitu loh.
Oke, itu sangat bagus sekali ya Pak ya untuk Iya. programnya sendiri. Bahkan bukan tentang penjualan aja, misalnya kita ini kan lagi mengolah, kita sedang mengolah nih pelaku UMKM mana yang akan kita sasar. Bukan hanya tentang cara penjualan, kita pun juga memikirkan misalkan ada pelaku UMKM rumahan ya yang dia belum punya merek, kita bantu dengan narasumber yang bagaimana sih cara membuat merek yang menarik Konten merek gitu kan. Terus packaging. Nah, packaging itu kan terkadang orang melihat itu kan dari luar dulu ya. Iya. Oh, ini packagingnya bagus apa enggak ya? Packagingnya bagus, barangnya kemungkinan bagus. Baru kemungkinan loh. Gitu kan. Tapi kalau misalnya packagingnya kurang, orang melihat pun nggak tertarik kan. Nah, seperti itu. Iya, artinya ada sumbangsih juga ya Betul. terkait edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku UMKM dalam hal ini. Baik, karena waktu juga yang terbatas ini, Pak Yudhistira, Pak Aditya Rahadian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Sama-sama, telah Mbak diluangkan Widya. ya pada sore hari ini terkait pajak untuk kemandirian bangsa dengan semangat dalam kebersamaan pulihkan ekonomi. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia benar-benar bisa mandiri. Amin. Karena memang ini merupakan cita-cita dari zaman dulu ya, menjadi bangsa yang mandiri. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pajak untuk hari Kamis nanti Terima tanggal kasih, 14 Juli Mbak. 2022. Baik pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Programa 1 RRI Pontianak. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Bunda, Udah dipakai laptop barunya, berapa harganya? tadi siang aku beli sama ayah. Ini harusnya harganya 9 jutaan. Tapi kenapa ayah bayar 10 juta? Oh, ini mah PPN, Mas. PPN itu apa, Bunda? PPN itu pajak. Mas Dewa kan SMP negeri nggak bayar. Berobat nggak bayar juga kan? Itu pakai Kok dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga? Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju.